Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Selamat bertemu kembali di media Al-Falah atau Al-Falah Media. Kita lanjutkan pengajian kitab Takrib karya Al-Imam Abi Syuja. Sekarang kita membahas tentang di dalam pelaksanaan sholat 5 waktu itu tentu yang namanya manusia ada yang ditinggalkan, entah itu karena lupa atau tidak tahu, atau bukan juga ada yang sengaja. Faslun wal matruku minas sholati salah satu asya'a fardun wa sunnatun wa hayatun. Pasal ini menerangkan ada 3 perkara yang semuanya adalah merupakan rangkaian ibadah sholat 5 waktu yang kemungkinan itu dalam keadaan situasi bagaimana nanti bisa saja tertinggalkan. Ada 3 perkara, yaitu fardu, kemudian sunnat, kemudian hayat. Ya. Sunnah dan hayat, atau mungkin juga lebih dikenal dengan sunnat abad dan sunnat hayat, itu yang kemungkinan besar dalam situasi mungkin khusyuk, dalam situasi mungkin kurang konsentrasi, begitu menghayati dan hudur ilallah, sehingga mungkin ada yang tertinggal, namanya manusia. Maka bagaimana kita menyikapi ketika ada salah satunya yang ditinggal? Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in zakarahu atabihi wa tammat sholatu. Yang pertama, kalaupun toh meninggalkan fardu atau rukun, ya, rukun, redaksinya tertuliskan fardu dalam kitabnya Imam Abi Syuja ini. Meninggalkan fardu atau rukun itu tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi, dan memang bagaimanapun fardu atau rukun jangan sampai ada satu pun yang tertinggal. Kalau yang ada 1 atau apalagi 2 yang ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau lupa, ya, ini tidak bisa susuli digantikan oleh sujud sahwi. Apabila kemudian ingat dalam keadaan kita masih sedang melaksanakan sholat, di dalam sholat yang sedang kita lakukan, maka segera kembali untuk melakukan apa yang lupa kita lakukan. Maka dari situlah kemudian sholat kita lanjutkan sampai selesai. Umpama di saat kita sholat maghrib dalam keadaan mungkin hitungan rakaat kita sudah di rakaat yang kedua, ingat betul bahwasanya di rakaat yang pertama sujudnya cuman 1 kali, umpama. Padahal sujud di setiap rakaat kan 2 kali. 2 sujud, 2 sujud, 2 sujud. Ya. Ingat cuman 1 kali, atau mungkin iktidalnya lupa. Ya. Maka di saat kita ingat, entah di sedang apa kita, mungkin sedang tasahud awal atau sedang berdiri, ya, maka langsung kita melaksanakan iktidal sebagai pelaksanaan iktidal di rakaat yang dimana kita tinggalkan iktidal itu.
Kalau di rakaat yang pertama, maka langsung kita laksanakan i'tidal. Langsung i'tidal. Selanjutnya, maka akan terlaksana dan harus menambah 2 rakaat lagi. 2 rakaat lagi. Adapun rakaat yang mungkin tadi sudah pernah dilaksanakan, maka dianggap hangus, ya. Dianggap tidak tidak diperhitungkan, karena dari i'tidal dan seterusnya ini meskipun tadi sudah pernah dilaksanakan, maka dianggap hangus. Kembali ke i'tidal, begitu di saat kita ingat, maka kemudian berlanjutlah sholat, tinggal kurang berapa rakaat, tinggal 2 rakaat untuk menyempurnakan sholat maghrib kita menjadi 3 rakaat, maka aman, selesai. Tapi ketika kita ingat bahwasanya kita belum melaksanakan salah satu fardu, contohnya seperti i'tidal tadi, maka di saat kita sudah selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya belum i'tidal di rakaat yang pertama. Bagaimana? Kita juga langsung berdiri, ya, atau langsung i'tidal, okay, langsung berdiri, i'tidal. Nah, i'tidal itu adalah satu gerakan antara rukuk dan sujud. I'tidal, langsung berdiri, bentuk i'tidal di rakaat yang pertama. Bagaimana dengan rakaat tadi yang maka juga tidak dianggap i'tidal yang pertama, rakaat pertama langsung sujud dan seterusnya nambah 2 rakaat lagi. Itu 1 rakaat 2, 3. Itu apabila meninggalkan fardu. Nantinya sunat untuk sujud sahwi karena telah terjadi alpa atau lupa terhadap salah satu rukun yang harus kita laksanakan. Itu apabila fardu yang kita tinggalkan. Wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi. Dalam keadaan masa masih waktu masih dekat, ya, dan qala rahimahullahu taala, belum lama, ya. Wa bana alaihi ma baqiya minas sholati wa sajada lis-sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunat. Kalaupun umpama kita enggak sujud sahwi, maka itu hukumnya tidak apa-apa dan sholat berhasil, diselamatkan. Alhamdulillah. Lakin inda tarki ma'murin bihi sholati au fi liman hiyan anhu fiha, ya. Kama sayati, sebagaimana nanti akan dibahas di pembahasan berikutnya ketika meninggalkan perkara yang diperintah dan melaksanakan sesuatu yang tidak diperlukan di dalam sholat, itu nanti sunat untuk melaksanakan sujud sahwi. Oke. Ya Rabbi, qala rahimahullahu ta'ala, was sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Berikutnya adalah meninggalkan sunat ab'ad. Contoh umpama kita sholat, selain sholat subuh, mungkin juga asar, zuhur, isya, juga maghrib yang lebih dari 2 rakaat, lupa tidak melaksanakan tahiyat awal atau tasyahud awal. Berdirilah. Lah, maka berdiri itu di saat sudah seperti berdiri, kecuali kalau masih lebih dekat ke duduk, ya, itu boleh kembali. Tapi kalau sudah berdiri, ini nggak boleh kembali lagi untuk duduk dalam rangka melaksanakan sujud sahwi. Apabila itu dilaksanakan, maka hukumnya batal. Dalam keadaan aliman bitahrimihi, dan kemudian qala rahimahullahu ta'ala. Tapi kalau lupa atau
tidak tahu, bagi yang mungkin baru tumbuh di agama Islam dan jauh dari kalangan ulama, kalau kita berada di lingkungan pesantren, maka itu termasuk tidak dimakfu, ya. Jadi kalau umpama jauh dari kalangan para alim dan juga mungkin baru tumbuh, baru muncul, baru nongol di Islam, fala tabtulu sholatuhu. Jadi qala rahimahullahu ta'ala, barang siapa lupa tidak melaksanakan tasahud awal, maka baru ingat di saat sudah tegak berdiri, maka tidak boleh kembali duduk untuk melaksanakan tasahud awal. Kayaknya para teman-teman kita, teman-teman santri kadang ada, padahal sudah jadi imam, ya. Ternyata malah nanti ditambali dengan sujud sahwi. Wah, ya kalau lupanya sih iya, tapi kembalinya ini sudah masalah besar gitu. Di hukumnya sudah batal sholatnya, jadi dipersilahkan untuk sholat lagi. Ya sebetulnya bukan sholat yang belum selesai sholatnya, ini sholat. Ya, dikatakan mengulang juga belum. Para teman-temanku sekalian, hafidzakumullah. Ya Rabbi, berikutnya wal hay'atu. Suatu kegiatan yang mungkin ditinggalkan adalah selanjutnya adalah sunnat hayat, ya. Jadi ini pun juga tidak boleh kembali ketika di saat lupa, tidak boleh kembali, dan juga termasuk hal yang tidak perlu untuk disujudi sahwi. Jadi kesimpulan kita, bahasanya apabila seorang lupa meninggalkan rukun di dalam sholat, maka seketika itu, padahal dia masih di dalam sholat, seketika itu lupa, silahkan untuk kembali melaksanakan apa yang ditinggalkannya. Dan sholat lanjutkan sampai selesai, di mana ia posisi lupanya. Kalau di rakaat terakhir mah tinggal sedikit yang harus dilanjutkan, tapi kalau yang ditinggalkan itu perkara yang wajib dilaksanakan di rakaat awal, padahal dia sudah berada di rakaat terakhir, maka kembali lagi. Jadi untuk rakaat berikutnya tidak dianggap, maka harus menambah sesuai kekurangan berapa rakaat lagi. Tapi kalau ingat di saat sudah berada di luar sholat dalam keadaan waktu masih dekat, ya. Tapi kalau sudah lama, ya, dan memang betul-betul ingat bahwasanya yakin lupa, ya harus sholat lagi. Berikutnya yang kemungkinan lupa adalah sunnah. Sunnah lebih kita kenal dengan sunnat ab'ad. Sunnat ab'ad itu bisa tasahud awal, bisa duduknya untuk tasahud awal, dan kunut di sholat apa itu subuh, ya. Berdiri untuk kunut, membaca sholawat untuk Nabi di tasahud awal, dan sholat untuk keluarga Nabi di tasahud akhir, ya. Itu tidak boleh kembali untuk mengulang, tetapi harus dilanjutkan sampai selesai sholat dan dipersilahkan untuk bisa ditambal dengan sujud sahwi. Oke, kemudian yang mungkin ditinggal, ya, adalah sunnat hayat. Sunnat hayat. Lah, tiga ini yang tidak boleh ditinggal dengan sengaja adalah fardu atau rukun.
Tapi untuk abad dan hayat sengaja ditinggal pun ini tidak membatalkan sholat, tapi jelas eman-eman. Karena bagaimana kita berusaha untuk menjadikan sholat kita itu bisa mendekati baik, mendekati bagus. Apa saja hayat itu? Ya seperti bacaan-bacaan tasbih dan takbir intikal. Ya. Jadi apabila lupa, maka tidak boleh kembali lagi, ya, dan tidak perlu, tidak disunatkan untuk ditambeli dengan sujud sahwi. Kalau memaksa sujud sahwi, batal. Sama halnya, ini biasanya situasi imam itu kan macam-macam. Itu kemungkinan bisa saja terjadi kepada siapa saja ketika menjadi imam sholat di Idul Fitri, Idul Adha. Biasanya ada yang lupa takbir, ya, di rokaat kedua. Begitu bangun dari rokaat 1 menuju rokaat 2 kan, sebelum kita baca Fatihah dan surat, kita sunat untuk baca takbir, ya. Baca takbir, lupa ternyata imam langsung aja baca Fatihah. Bagaimana itu? Ya lanjutkan aja. Fatihah selesai. Apakah boleh membaca takbir? Oh, sudah habis, selesai. Sudah, nggak ada tempat lagi. Atau boleh dibaca di setelah bacaan, tambah lucu itu nanti. Nggak usah. Jadi langsung, berhubung sudah kadung baca Fatihah, lanjutkan pembacaan Fatihah dengan benar, langsung dilanjut dengan pembacaan surat, dan kemudian ya melaksanakan rukun-rukun sholat berikutnya. Tahiyat awal, tahiyat akhir selesai, salam. Jangan sampai kemudian kita melaksanakan sujud sahwi. Bagaimana kalau melaksanakan sujud sahwi? Batal sholatnya. Itu masalah besar. Bagi makmum yang tahu, wah ini imamnya sedang begitu khusyuk ini, sehingga pengen nambahi sujud sahwi. Itu kalau si makmum ikut juga sujud sahwi, dia juga ikut batal. Jadi bagi yang nggak tahu saja yang nggak batal, yang tahu maka harus mufarokoh. Alhamdulillah para pemirsa, demikian hal-hal yang kemungkinan di saat lupa, di saat situasi sedang blank atau kacau, sholat bisa menjadi agak berantakan, agak bermasalah. Ya Allah. Wa idza syakka fi adadi ma atabihi minar rakaati bana alal yakin wa huwa al aqal wa sajada lisahwi. Nih. Di dalam sholat 4 rakaat kita semuanya kerap lupa di hitungan rakaat yang ketiga, ya, itu biasanya bingung kita, rakaat kita itu sudah dapat berapa, masih 3 atau lah, maka harus diambil satu sikap antara iya dan tidak, antara 3 dan 4, atau antara 2 dan 3. Tentu yang paling yakin apa yang sedang ia lakukan, yaitu diambil hitungan yang akol, yang sedikit. Sama halnya dengan kita mengambil sikap apa itu umpama lupa dalam hitungan. Kalau hitungan di luar sholat kan mungkin kita bisa mengulang dari awal, ya. Tapi kalau di hitungan yang kemungkinan tidak bisa dihitung dari awal, ya maka kita ambil yang paling sedikit dan itu yang paling benar, itu yang paling yakin. Ya, jadi
Yang paling diingat ini kayaknya 3 ini, belum 4. Lah ini berarti yang 3. Kalau bimbang itu terjadi di saat qala rahimahullahu ta'ala, di hitungan yang paling sedikit dan itu yang sedang dilakukan kan, berarti itu adalah sesuatu yang paling diyakini. Jadi bagaimana? Ya anggap memang belum melaksanakan yang keempat, belum. Jadi lanjutkan dengan hitungan yang paling sedikit, tambah kekurangannya berapa, dan kemudian nanti di akhir laksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa la ya'malu biqauli ghairihi lahu innahu shalla arba'an walau balagha dzalikal qail adadat tawatur. Seandainya ada yang menyampaikan, sholatnya oleh telu, maka tidak boleh kita mempercayai omongan orang karena tidak ada hubungannya dengan kita, meskipun yang ngomong banyak. Jadi ambil yang paling sedikit. Jadi tambahi kekurangan berapa lagi rakaat yang harus dilakukan. Wasajada lisahwi. Wasujudu sahwi sunnatun kama sabat. Jadi melaksanakan sujud sahwi itu sunnat. Tidak ada sekian banyak pelaksanaan sujud sahwi kemudian wajib kita laksanakan, itu tidak ada yang wajib. Hukumnya tetap sunnat karena ini adalah ibadah. Wa mahalluhu qabla salam. Fa in sallamal musolli amidan aliman bisahwi aw nasiyan wa dhal faslu urfan fa ta mahalluhu. Jadi sebelum salam kita sujud sahwi 2 rakaat dengan membaca qala rahimahullahu ta'ala subhana man la yanamu wa la yasbu, subhana man la yanamu wa la yasbu, qala rahimahullahu ta'ala. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.